Dan saya turut berduka cita untuk para teman-teman yang beli baru mobil listrik kemudian dijual, memang seturun itu. Saya juga pernah mengalami 3 kali saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dan teman-teman semuanya dapat kesempatan mencoba GWM tank hybrid 4x4. Ini dipinjemi oleh GWM Pemuda, satu-satunya dealer GWM di Jawa Tengah katanya. Jadi nanti sekitaran Jogja dan Jawa Tengah kalau mau beli GWM memang hanya bisa ke Semarang gitu, yang paling dekat, atau karena Jawa Tengah hanya ada satu situ. Nah, untuk harganya ini kemarin by brosur ya, 850 sekian itu untuk hybrid 4x4. Kemudian di bawah itu masih ada banyak yang diesel. Kita ngomongin harga yang baru list di Gias kemarin itu sekitaran 500 sekian untuk 4x2 diesel, kemudian 690 sekian untuk 4x4 diesel, hampir 700 juta. Saya tidak tahu teman-teman akan memilih mana kalau dihadirkan antara ini dengan mungkin Fortuner Tetra Drift atau Pajero yang 4x4. Tapi kalau saya pribadi dan teman-teman tadi sudah diskusi, menimbang segala hal bahwa nanti mobil ini dijual pasti akan anjlok harganya, ya. Toh sekarang saya mengoperasikan 2 mobil yang dulu sangat stabil juga. Baru aja saya beli tahun lalu itu 700 juta. Kalau sekarang mau akan saya jual mungkin hanya bisa 500 juta. Padahal itu mobil Jepang favorit semua orang. Jadi fenomena beli mobil untuk dijual kembali mungkin saat ini sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu saya sarankan di awal video ini, sebelum kita ulas tank versi kami ini hanya untuk fun, untuk senang-senang, bahwa tolong selesai beli mobil dengan mindset seperti itu. Beli mobil karena kalian mampu, itu aja. Beli mobil karena kalian mampu, kalian ingin. Kalau mampu itu bosen ya tetap dirawat, karena mampu, karena sudah tidak ada kebutuhan mendadak yang mengharuskan menjual mobil itu. Kurang lebih seperti itu. Nek saya pribadi mungkin masih nunggu beberapa. Saat ini mobil off-road buatan Cina yang masih saya tunggu-tunggu masih ada 2. Ini dulu sempat saya tunggu juga. Masih ada BYD Shark, double kabinnya BYD yang di luar negeri sudah banyak videonya beredar. Sama waktu kami ke Beijing kemarin, ke Shanghai, baik P40 BJ40 Pro, itu keren banget. 2 itu masih kita tunggu, melihat berapa harganya, melihat perbandingan dengan unit saat ini. Untuk itu teman-teman, saksikan review GWM tank 4x4 hybrid. Setelah 1 tahun mobil ini malang melintang di dunia persilatan Indonesia, kita sudah cukup familiar untuk melihat seberapa ganteng atau seberapa cocok atau seberapa sesuai dengan keinginan teman-teman terkait desainnya. Tapi kami harus mengatakan netral bahwa mobil ini memang desainnya perpaduan dari beberapa brand. Kita tahu depannya mirip mobil ini, samping dan belakang mirip mobil ini, kemudian desain dalamnya mau tidak mau harus kita katakan mirip dengan interiornya salah satu SUV legend dari Mercy. Nah, memang andaikan saya punya mobil ini, saya akan membeli yang warna silver atau abu-abu. Kemudian depan ini sudah cukup gagah, tapi akan saya modif pakai bumper-bumper dari besi gitu. Bikinan ala-ala mobil touring. Hanya saja untuk kondisi standar pun kita naikkan setinggi ini aja masih aman semua, nggak ada yang garuk sama sekali. Jadi nggak ada garuk, nggak ada srek, nggak ada apa. Plastiknya ini juga walaupun luarnya plastik seperti ini, mobil ini kalau saya katakan nyamar lemah, karena menurut info yang saya terima dari wiraniaganya adalah di balik sini ada baja yang mengelilingi baik bumper depan maupun belakang. (109 sekian tadi. Dimensi GWM Tank 300 ini punya panjang 4760 mm,
dengan lebar 1930 mm dan tinggi 1903 meter. Jarak sumber rodanya adalah 2750 mm dan ground clearance-nya lumayan tinggi, 224 mm. Nah, mobil ini menggunakan ban dengan ukuran 265 65 ring 17 dengan travel suspension lumayan tinggi. Kami saja sampai effort bagaimana membuat mobil ini bisa miring. Tadi kami jengkingke di sana juga nggak bisa miring. Akhirnya kita turun got lalu naik ke tebing sebelah situ, baru terlihat yang ini agak molor, yang sana mepet, sehingga efek dramatis dari mobil ini bisa lumayan terlihat. Yang saya heran kenapa ini hero colornya warna oranye, walaupun mungkin beralasan karena mobil-mobil off-road atau ada salah satu event Camel Trophy juga identik dengan warna-warna seperti ini, atau off-roader legenda Indonesia yang sudah wafat juga semuanya menggunakan warna ini, mungkin bisa saja. Tetapi kenapa harus meniru gitu? Itu kalimat standar yang bisa kita ucapkan. Memang ada pilihan warna lain, makanya di awal tadi sudah saya sampaikan mendingan pakai warna silver atau grey kalau saya tidak salah. Yang dibeli Gofar itu keren, itu modifiable banget. Nah, mobil ini sebenarnya ready to off-road menurut saya, baik on-road maupun off-road, karena semuanya yang bersinggungan dengan pinggiran itu sudah dicat anti gores, anti lecet. Footstepnya ini walaupun plastik, tapi ini benar-benar kuat, dinaiki beberapa orang juga enggak yang gerak, enggak. Dan bar di atas ini juga sangat kuat. Ini sudah besi, kedengaran suaranya, jadi ready untuk ngangkat apapun, maupun ada manusia dua yang berdiri di sini sambil menikmati perjalanan. Iya. Nah, di belakang ini agak lucu karena ada kamera di sini. Tadi kita sempat rengang-rengang, rasan-rasan, ngobrol-ngobrol. Kita belum tahu, tapi ketika mau nyopot ini mestinya ini ada congkelan di sini, dicongkel. Lalu mungkin untuk melepas cover ini kita nggak usah praktikkan karena ngabisin waktu, mungkin baru bisa nyopot. Nah, nggak tahu skenario di dalam bagaimana bautannya antara kamera ini. Cuma yang jelas kamera ini sangat bening. Malam hari semuanya nggak ada kendala. Ada beberapa sensor parkir di bawah. Ini seperti yang disampaikan teman-teman Wiraniaga kemarin. Ini kuat banget dan saya nyetir ini jadi kayak ngerasa pede banget. Nah, untuk lampunya ini cakep teman-teman. Malam hari ini cakep banget. Satu-satunya, sorry to say, mobil Cina yang saya merasa pede membawanya, ya salah satunya mobil ini. Harus 2 kali baru buka. Mungkin salah satu unsur safety ya. Kalau kalian tanya apakah ini elektrik, pintu belakangnya elektrik, tidak, walaupun punya hidrolis segede ini. Kemarin sempat saya tanyakan, ini hanya berguna untuk menahan supaya nggak goyang ini pintunya, nggak gampang keayun gitu. Nah, kemarin hari inget nggak yang diesel itu kita kan nonton tuh, sininya ada cup-cupannya listrik stop kontak gini nggak? Aku nggak masuk, Mas. Nggak masuk ya? Aku lupa teman-teman, yang diesel apakah ada ini juga? Cuma karena ini hybrid, otomatis ada baterai gedenya. Di sini bisa untuk AC 220 volt dengan maksimal 120 watt. 120 watt sepertinya nyetrika aja kuat ya. Ini ready to camping menurutku. Capability-nya untuk melibas jalan yang tidak bisa dilipas mobil umum juga. Ini sudah kita coba. Ini kita di mana nih? Karetan lah istilahnya. Ini keren. Ini ada subwoofer juga, mungkin sekitar 8 in. Suaranya juga enak karena sudah menggunakan Infinity Audio. Oke teman-teman, untuk interior mungkin teman-teman sudah melihat beberapa waktu lalu, masih baru-barunya atau apa, tapi ini mobil sudah jalan sekian puluh ribu kilometer. Bisa dilihat sini soft touch,
tapi soft touch-nya tuh kayak yang bahan yang tidak ngefek kena debu gitu loh. Jadi ini bisa dicuci lah istilahnya. Kalau ini biasa malah mirip-mirip gaya-gaya G-Class, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, terutama jahitan ini power window all auto, kemudian settingan spion kanan kiri, tapi kalau mau lipet malah tekan dua-duanya gitu. Kemudian lock dan central lock di sini. Kemudian ini pengunci jendela. Untuk speakernya dia dari Infinity, lumayan enak. Untuk ambient light-nya ini banyak sekali, bisa dipilih dari situ, bisa gonta-ganti sesuai tema, ada panas, ada cerah, ada ceria, ada pantai, ada gunung gitu-gitu. Tapi saya pilih single warna, satu warna. Ini ungu, request teman-teman tadi ungu, nggak tahu kenapa. Bahan sini atau semua yang empuk cuma di sini sama di sini. Kemudian settingan joknya biasa recline, naik turun, maju mundur, sama ini lumbar supportnya full fungsi elektrik. Untuk jok ada ventilasinya, ventilated seat. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang connect. Kemudian ada leveling headlamp depan. Ini tak bikin paling tinggi karena kemarin paling rendah itu nunduk banget. Kemudian sini ini bukan tempat naruh gelas atau apa, tapi lebih kepada koin atau kartu etol gitu, dan bukan untuk asbak karena ada gambar rokok dicoret. Untuk ventilasi AC-nya modelnya seperti ini bisa digolong-golong seperti ini, dan ada lampu warna-warninya. Ini empuk, ini enggak. Ini handle-nya ada di sini enggak ada handle. Sama ini ada lampunya warna putih, tapi karena masih diplastiki kita nggak jadi tutup aja. Kemudian di tengah ada buka dan tutup, itu dua tombol. Buka, kalau mau nutup ganti tombol. Biasanya kan satu, maju sama mundur. Ini di sini. Kemudian untuk lampu, ketika dibuka pintunya, lampunya nyala semua, pencet tombol ini. Kok orang buka? Ya wis lah. Kalau untuk semua nyala, pencet tombol ini. Harusnya ini nyala nih, guys. Tempat kacamata di putaran ini ada defog untuk depan, belakang, defogger depan belakang, lampu hazard. Kemudian untuk auto, AC, sirkulasi udara, panas dingin, mode semprotan. Ini bisa diakses dari sini maupun dari layar ya teman-teman, enaknya. Ini untuk blowernya kita langsung nyala, jadi bisa diakses dari layar maupun dari sini, termasuk arah angin dan sebagainya. Kita matikan saja karena nggak perlu, di sini dingin enak. Itu ada USB A dan C untuk charging, dan tetap ada soket lighternya di sini. Untuk di bawah sini ada wireless charging dan berfungsi. Kemarin sudah saya coba langsung isi. Kemudian di bawahnya lagi ada knob untuk all wheel drive. Ini all wheel drive-nya all time. Kemudian kalau kita setting untuk mau 4 low, kita wajib setting di gigi N untuk 4 low, termasuk ketika ingin mengaktifkan tank turn-nya itu wajib di 4 low. Kemudian kita aktifkan tombol tank turn ini. Ke bawah lagi ada tombol ventilated seatnya untuk kanan dan kiri. Kemudian untuk ada rem parkir dan ada auto hold. Untuk maju mundurnya enak, jadi harus pencet lock ini kanan kirinya. Ini D, ini N, ini mundur. Udah kayak gitu. Kalau mau P boleh langsung ke N dulu, pencet P di sini tombolnya, baru dia akan nyala sendiri. Kalau untuk N kemudian dia bisa kadang rilis sendiri, kadang harus dirilis manual. Untuk tombolnya banyak, setirnya desainnya seperti ini, klaksonnya delay teman-teman. Jadi dipencet itu sepersekian detik baru nyala. Untuk tombol setir kanan ini untuk pengaturan di LCD, jadi back dulu ketika ada pemberitahuan, ada beberapa pilihan, mode klasik, mode off-road. Kemudian ke kanan dia pengaturan trip loading, sorry. Ada kontak HP yang di situ udah balik lagi. Kemudian ada home,
Ada ini tombol custom, bisa untuk apapun. Ini kebetulan disetting untuk AC. Kemudian itu back. Nah yang kiri ini ada voice command, mute, sama ini apa kemarin lupa. Oh tombol custom juga, tapi ini diaktifkan untuk videonya. Yang ini untuk pilihan musik, ada next, stop, angkat telepon, tutup telepon, up down volume. Voice command-nya bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Udah semua di sini. Di sini ada dashboard tidak begitu gede. Kemudian model-model ini, dan ada lampu warna-warni. Dan ada lagi, ada kulkas, ada pendingin di sini seperti ini. Kondisi di belakang seperti ini, duduknya enak. Kalau 2 orang di belakang, yang tengah pasti sengsara. Headrestnya itu enak. Biasanya kan headrest itu suka kayak kengenenan. Nah, ini pas tenan wes. Cuma ada USB A sama A, enak nih USB-nya gimana mana, sama tombol AC ini. Udah di kanan ada soft touch, ini keras, ada infinity, ada ini auto, karena depan juga sudah auto, soft touch. Joknya nyaman, ruangannya ya nggak luas juga nggak sempit, cukupan. Atas cuma ada lampu ketika untuk buka pintu maupun untuk nyala terus. Yuk kita ke belakang. Kerennya mobil ini, di belakang itu bisa untuk tidur 1 orang dengan tinggi badan 170 ke atas. Ini Pak RT baru aja pencairan 25 juta. Dompetnya itu berantakan semua itu loh, ada stempel segala macam. Kita udah turun hasil lagi betulan. Di belakang sepertinya sudah saya sampaikan tadi di situ. Bawahnya paling ini baterainya guys. Ya, HEV baterai pack sama dongkrak sama kunci sama sekring udah. Oke, segitu doang. Kita OTW nyoba tankernya. Syaratnya adalah pasir. Ada pasirnya lah. Di sini pantai jauh karena kita di gunung. Tadi kita lewat ada jalan aspal yang penuh dengan pasir. Kita coba. Teman-teman, kita sekarang lagi di baris kedua. Setelah tadi puas nyetir di jalan ini enak banget. Baris keduanya benar-benar nggak bikin mual. Suspensinya nyaman. Walaupun menurut catatan kami tadi di aspal, ini ban tekanannya masih agak keras. Harusnya kalau di medan seperti ini kita bisa bikin tekanannya itu agak berkurang, jadi enak gitu. Jadi kamu tadi pas di belakang juga nyaman-nyaman aja tuh, Bren? Di belakang nyaman, suspensi di ribbonnya enak sih. Nah, karena ini versi yang hybrid 340 sekian horsepower, ini nggak hanya cukup, ini sisa-sisa terlalu buas. Torsinya yang hampir 600 membuat mobil ini sebenarnya bisa melibas apapun menurutku. Karena dari tenaga, capability, mode drive mode-nya juga enak semuanya. Catatan kami untuk saat ini belum nemu, nanti kita lihat lanjut ya. Enggak, di atas saja. Kiri. Teman-teman, setelah kita 2 hari ini, karena kita pinjam 3 hari dan besok dikembalikan, artinya kita efektif memakai 3 hari. Mobil ini termasuk fun to drive kalau di on road.
nimbung dikit iya, karena nggak mungkin nggak kalau untuk mobil tinggi. Malah saya herannya untuk ukuran leather frame mobil ini empuk. Kemudian travel suspensinya juga lumayan tinggi, sudah kita coba. Capability untuk off-road juga sangat mumpuni, artinya dengan bawaan seperti ini aja kita sudah seleluasa ini. Bahkan jumping god itu aja bisa terlewati, dan traction controlnya juga pinter tanpa mode apapun. Kita mode normal aja tadi. Kalau untuk melewati god ini berhasil tadi sudah kita coba. Kemudian steeringnya ringan, di kecepatan 60 juga masih ringan, dan ini enak sekali untuk off-road begini, nggak effort. Kemudian untuk harga 850 kabarnya ya, ini ada untuk NIK 2024 katanya ada diskon lumayan. Kalau saya punya duit, mungkin duit nganggur 10 kali lipatnya mobil ini mungkin akan saya beli. Tapi kalau saya pengen. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, saya masih menunggu SAK sama baik yang baru di Cina yang belum masuk Indonesia. Konklusinya sekali lagi saya ingatkan, sepertinya untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, beberapa waktu ke depan, mindset beli mobil untuk dijual kembali dan tidak turun itu masih berlaku. Tapi untuk mobil-mobil tertentu, mobil-mobil lama seperti mungkin Ribbon, saat ini Ribbon ya, sama Avanza pun turun. Avanza 2015 up itu sudah nggak bisa. Veloz 2022 yang Toyota Sense Safety Sense atau apa itu pun turun. Jadi nggak ada yang bertahan. Bahkan Velfire yang beberapa kali kita open Velfire itu memungkinkan tidak terlalu rugi, ini juga ngedrop banget. Padahal baru kita pakai sekitaran 30.000 atau 1,5 tahun itu sudah turun ratusan juta. Apalagi mobil-mobil yang baru sekarang. Dan saya turut berduka cita untuk para teman-teman yang beli baru mobil listrik kemudian dijual memang seturun itu. Saya juga pernah mengalami 3 kali saya waktu itu mempercayai mobil listrik kayak Ioniq 2 kali dan Air EV, dua-duanya berakhir rugi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita membeli pengalaman sehingga bisa ngomong seperti ini. Untuk mobil-mobil seperti ini juga tidak disarankan kalau teman beli kemudian tidak menghitung rancangan keuangan teman-teman sehingga nantinya menyesal lalu dijual, itu udah pasti rugi. Jadi pastikan yang beli mobil ini adalah orang yang punya duit, mampu beli G-Class, tapi mendingan milih ini, itu akan lebih bahagia karena mendingan ini tapi kita bisa kemana-mana gitu. Mendingan beli mobil yang kita sangat mampu membeli dan masih punya sisa banyak uang untuk biaya mider kemana-mana, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa di review yang lain. Terima kasih dari GWM Jawa Tengah, GWM Semarang atas peminjaman mobilnya. Saya berharap saat ini yang kepengen saya coba adalah Xpeng X9, tapi dealernya itu hanya ada di Jakarta dan itu pun baru 5 dealer. Setelahnya belum ada. Surabaya belum tahu, mungkin belum ada karena tadi sempat saya tag di map, baru ada di Jakarta 5 dealer. Mobil lain ada nggak? Pengen mobil apa, Pur? Aletra, Aletra itu sing pito? Kamu pengen mobil apa, Di? Densa. Oh ya, Densa. Oke, kita coba cari pinjaman Densa nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.